Assalamualaikum guys, hari ini aku akan cerita tentang sebuah kejadian nyata yang dialami oleh kerabat di desa kami. Kisah ini terjadi pada tahun 70-an, yang mana waktu itu belum ramai kendaraan seperti sekarang ini. Kemana-mana warga desa menggunakan perahu yang dikayuh ke ladang atau ke kota Kabupaten Muara Teweh. Hanya ada beberapa orang warga yang mampu membeli perahu yang memakai mesin atau kami sebut klotok. Dikisahkan, ada seorang ibu mempunyai dua anak gadis remaja. Kedua anak gadisnya ini sering cekcok dan pada suatu hari, kedua gadis berkelahi adu mulut. Keduanya sama-sama tidak mau mengalah. Ibunya melerai perkelahian mereka. Dan ketika diamati oleh si ibu duduk perkaranya, si gadis bungsu adalah orang yang bersalah terhadap kakaknya. Si bungsu pun diomeli oleh ibunya. Si gadis bungsu ini salah paham. Dia beranggapan kalau ibunya lebih membela kakaknya dibanding dirinya. Dia tak terima dikatakan bersalah oleh ibunya. Tanpa sepengetahuan keluarganya, si gadis bungsu ini diam-diam kabur dari rumah dengan menggunakan perahu kayu. Tujuannya adalah ke kota Muara Teweh, yakni ke tempat pamannya di sana. Ketika hari menjelang asar, si ibu menyadari kalau hampir seharian ini dia tak melihat keberadaan gadis bungsunya. Si ibu bertanya pada anak gadisnya yang sulung. Si gadis sulung pun tak tahu kemana si bungsu pergi. Si ibu berjalan menyusuri kampung bertanya kepada teman-teman anak bungsunya. Tapi semua temannya itu menjawab kalau mereka tak melihat juga keberadaan si gadis bungsu. Lalu datang seorang perempuan setengah baya melapor ke ibu ini kalau tadi siang dia ada berpapasan di sungai sama gadis bungsu yang menaiki perahu kecil. Ketika perempuan ini nanya pada si gadis bungsu, dia mau kemana? Kata gadis bungsu, dia sengaja kabur dari rumah dengan tujuan ke kota Muara Teweh, yakni ke rumah pamannya di sana. Mendapat laporan dari orang ini, si ibu buru-buru pulang ke rumah dan mengajak gadis sulungnya untuk segera berangkat menyusul anak bungsunya itu. Dia khawatir yang teramat sangat, karena perjalanan dari desa ke kota dengan mengayuh sampai memakan waktu seharian penuh baru kita sampai ke kota. Karena si ibu dan anak ini berangkat sudah menjelang sore, mereka pun kemalaman di jalan. Untung keadaan alam lagi mendukung. Langit cerah dan bulan bercahaya terang menderang. Jadi, walaupun si ibu dan gadis sulungnya ini tidak membawa penerangan seperti sentar atau obor, perjalanan perahu yang mereka tumpangi melaju di tengah sungai dengan mulus. Setelah lebih separuh perjalanan, kira-kira waktu sudah menjelang tengah malam. Tiba-tiba, mereka melihat dari kejauhan kalau di tepi hutan di sana ada cahaya seperti obor yang menyala dan disertai suara seperti orang sedang menumbuk padi di lesung. Si ibu dan anak ini mengira kalau di sana ada orang bermukim di ladang. Si ibu berkata kepada anaknya, nanti kalau kita sudah dekat dengan ladang orang itu, kita minta izin untuk beristirahat sebentar di sana. Si anak mengangguk tanda setuju. Tapi ketika semakin mendekat, mendadak cahaya menyerupai obor itu hilang. Suara seperti orang menumbuk padi itu pun hilang juga. Suasana hening, yang ada cuma hutan yang gelap gulita. Sama sekali tak ada orang ataupun ladang. Tiba-tiba, perahu yang di kayu ini berhenti tak bisa gerak, padahal posisi perahu menghadap ke arah hilir sungai. Mestinya walaupun kita tidak mengayuh, pastilah perahu kita bergerak hanyut mengikuti arus sungai. Lah, ini kok perahunya diam seperti ada orang yang menahan atau mengangkut sesuatu di dalam air. Mereka berdua berusaha mengayuh dengan sekuat tenaga, tetapi hasilnya sia-sia. Keduanya kebingungan apa sebenarnya yang terjadi dengan perahu yang mereka tumpangi ini. Tengah kebingungannya, si ibu tanpa sengaja menoleh ke belakang. Betapa terkejutnya ia ketika dari dalam permukaan air sungai ada sesuatu yang keluar perlahan dan nampak jelas jari-jari tangan yang sangat menyeramkan. Jari-jari sebesar pergelangan tangan orang dewasa. Warnanya hitam dan berbulu. Tangan besar dan berbulu itu berusaha ingin menggapai ujung perahu. Si ibu merasa panik. Dia ingin membaca ayat kursi, memohon pertolongan kepada Allah. Tetapi seketika juga
Ia lupa bacaan ayat kursi itu. Seperti apa bunyinya yang ia ingat? Hanyalah kalimat kursi, sehingga tanpa disadarinya, sambil kedua tangannya mengayun perahu dengan keras, dan mulutnya berteriak lantang menyebut kalimat kursi, kursi, kursi. Di dalam hatinya, ia yakin mengingat Allah dan memohon pertolongannya. Walau bibirnya cuma mampu berkata kursi dan kursi berulang-ulang, tapi iman di dalam hati, ia mengingat kepada Allah dan akhirnya perahu yang tadinya berhenti, sekarang mulai berlahan bergerak menjauh dari benda menyeramkan itu. Dan tangan besar dan berbulu itu pun tenggelam ke dalam air lenyap tak berbekas. Dalam keadaan syok, perlahan-lahan ingatan si ibu tentang bagaimana bacaan kalimat ayat kursi mulai muncul di dalam hatinya. Dia pun membaca ayat kursi dari awal hingga akhir, dengan berulang-ulang sampai mereka berdua tiba di kota Maratewe menjelang tengah malam. Mulutnya tak pernah berhenti membaca ayat kursi, entah seberapa banyak ia mengulangi bacaannya. Mereka merasa trauma dengan kejadian barusan yang menimpa mereka. Nah, sampai di sini dulu ya guys, kisah nyata yang aku ceritakan pada hari ini. Seperti biasa, sebelum tutup cerita, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, selamatkanlah kami dari penyakit COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih ya guys udah nonton video saya dan udah klik yang ada di bawah ini. Oke guys, assalamualaikum, dah.